Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian dan syukur, serta hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 42 yang berkata demikian. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Injil mencatat ada sebuah kisah sebelum Tuhan Yesus memasuki tragedi penyalibannya. Adalah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Hari ini kita akan melihat teladan dari Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Kita akan melihat bagaimana prosesnya ketika Kristus menaati perintah Allah. Yang pertama, berdoa dengan jujur. Dalam ayatnya yang ke-39 mengatakan, "Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.'" Apakah doa ini kurang jujur? Doa ini sangat jujur. Sebagai manusia yang sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya, Yesus sangat berharap dibebaskan dari penderitaan. Sangat jujur, dengan sangat jelas, Dia mengesampingkan kehendaknya sendiri dan menjunjung tinggi apa yang dikehendaki Allah Bapanya. Memang seolah-olah dia berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini." Yesus memang menghendaki untuk pergi ke salib. Salib itu sudah semakin dekat dan dia harus naik ke salib itu. Doa Tuhan Yesus menjadi contoh dari seorang yang jujur dan terbuka di hadapan Allah. William Barclay mengatakan, bukanlah suatu hal yang salah bila kita mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya terhadap Allah. Hanya mereka yang jujur terhadap Allah baru dapat jujur terhadap diri sendiri dan sesamanya. Hanya mereka yang terbuka terhadap Allah baru dapat terbuka terhadap diri dan sesamanya. Apakah kita pernah merasa seperti ini? Apakah kita pernah berpikir, "Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan pelayanan ini." Atau, "Saya tidak bisa menghadapi lagi orang yang menyebalkan ini." Atau, "Saya tidak bisa menghadapi masalah ini. Saya tidak bisa menanggung kesulitan ekonomi ini." Hal apa yang paling sulit yang kita tidak bisa tanggung? Pekerjaan, keluarga, hubungan dengan orang lain, gereja, dan pelayanan. Jangan putus asa. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan lakukan, dan yakini
berdoalah dengan jujur. Bukan suatu hal yang salah mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita juga. Tidak ada rahasia besar di dalam hati kita. Yang kedua, biar kehendak Tuhan yang jadi. Setelah Tuhan Yesus berdoa selama 1 jam, mengungkapkan dengan jujur apa yang ada di hatinya, di mana isi doanya adalah, kalau memungkinkan, cawan ini lalu. Selama 1 jam itu Tuhan Yesus sudah bergumul dalam doa yang jujur. Kemudian dia beranjak sejenak pergi ke murid-muridnya. Dan setelah dia melihat bahwa murid-muridnya tertidur, dia kembali lagi berdoa. Doanya yang kedua, ini bukan lagi doa yang jujur, tetapi sebuah doa penyerahan. Doa yang menyatakan bersedia mentaati kehendak Tuhan. Doa Tuhan Yesus yang kedua berbunyi dalam Injil Matius pasal 26 ayat 42 yang mengatakan, "Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.'" Penekanannya adalah bukan pada biarlah cawan ini lalu, tetapi pada kata, "Jadilah kehendak-Mu." Kalimat "jadilah kehendak-Mu" adalah kalimat kemenangan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Inilah inti dari ketaatan yang benar, dan disinilah sebuah kemenangan rohani mulai diperoleh. Disinilah sukacita akan kita alami jika bisa menerima kehendak Tuhan. Kalau kita selalu mengamini dan mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu," maka disinilah awal dari sebuah kemenangan rohani. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan dimuliakan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu." Kita juga akan sama-sama mengatakan demikian. Yang ketiga, tetaplah konsisten di dalam doa, "Jadilah kehendak-Mu." Tuhan Yesus tetap konsisten dalam pernyataan doanya. Dia sampai 3 kali mengucapkan doa yang sama, "Jadilah kehendak-Mu." Dia tetap konsisten. Doa "Jadilah kehendak-Mu" harus konsisten didoakan. Biasanya hari ini kita mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu," tetapi kemudian esok ada perubahan. Kita minta lagi supaya kehendak kita yang jadi. Ini berarti doa "Jadilah kehendak-Mu" masih berada dalam tahap di otak kita. Doa ini belum masuk ke hati kita. Doa belum merubah diri kita. Doa sudah merubah diri kita kalau kita berdoa dengan konsisten, yaitu "Jadilah kehendak-Mu." Kita seringkali berpikir bahwa doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang mengubah keadaan kita. Memang, itu adalah doa yang penuh kuasa, tetapi doa akan lebih penuh kuasa kalau bisa mengubah diri kita dari "Jadilah kehendak-Ku" menjadi "Jadilah kehendak-Mu." Jawaban yang paling besar dari sebuah doa adalah ketika Allah mengubah diri kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di sanalah kita melihat kedalaman kasih yang sejati dan ketaatan yang murni. Di tempat itu ia tidak hanya mengucapkan doa dengan bibirnya, tetapi ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa di sorga. Getsemani adalah tempat di mana kehendak manusia bertemu dengan kehendak Allah, dan di sanalah terjadi pergumulan yang paling berat yang pernah dialami seorang manusia. Dalam doanya, Yesus menunjukkan bahwa iman sejati tidak diukur dari seberapa besar mujizat yang kita lihat, tetapi dari seberapa dalam kita bersedia tunduk pada rencana Allah yang seringkali kita tidak pahami. Terkadang kita berdoa agar Tuhan mengubah keadaan, tetapi justru Tuhan menggunakan keadaan ini untuk mengubah hati kita. Kita sering berpikir bahwa ketaatan berarti kita akan dijauhkan dari penderitaan,
Padahal justru dalam ketaatan itulah kita belajar bahwa penderitaan pun bisa menjadi saluran kasih dan kemuliaan Tuhan. Getsemani menjadi simbol perjalanan iman kita. Ketika doa kita bukan lagi sekedar Tuhan, tolong aku keluar dari sini, tetapi berubah menjadi Tuhan, ajar aku melewati ini bersamamu. Yesus tidak hanya menunjukkan teladan doa yang jujur dan penuh penyerahan, tetapi ia juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketekunan rohani. Di Getsemani, Yesus berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Ini bukan karena doanya tidak didengar, melainkan karena setiap kali ia berdoa, hatinya semakin dikuatkan untuk mentaati kehendak Bapa. Doa yang diulang bukanlah tanda keraguan, melainkan tanda ketekunan dan kebergantungan yang dalam kepada Allah. Betapa sering kita berdoa hanya sekali, lalu menyerah karena merasa Tuhan tidak menjawab sesuai keinginan kita. Padahal Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita dengan cepat, karena Ia sedang membentuk hati kita untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih serupa dengan Kristus. Dalam setiap doa, jadilah kehendak-Mu, sesungguhnya ada karya ilahi yang sedang membentuk kita dari dalam, membentuk cara kita berpikir, merespon, dan melihat segala sesuatu dalam terang rencana Allah. Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap tetes air mata yang kita curahkan di hadapannya. Sebab bagi Tuhan setiap doa yang lahir dari hati yang tulus dan taat adalah persembahan yang harum di hadapan tahtanya. Dan pada akhirnya, doa Yesus di Getsemani bukanlah doa kekalahan, melainkan doa kemenangan. Ketika ia berkata, "Jadilah kehendak-Mu," sebenarnya ia sedang mendatangani kemenangan terbesar dalam sejarah manusia. Kemenangan bukan karena ia diselamatkan dari salib, tetapi karena ia memilih untuk menaati Bapa sampai mati. Kemenangan sejati bukan ketika kita bebas dari salib, tetapi ketika kita sanggup memikul salib dengan iman dan tetap berkata, "Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan." Dunia menganggap ketaatan adalah kelemahan, tetapi di mata Allah ketaatan adalah kekuatan yang mengubah segalanya. Ketika kita rela tunduk dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu," maka kita pun sedang berjalan di jalan kemenangan yang sama seperti Kristus. Jalan itu mungkin penuh air mata, namun pada akhirnya akan berakhir dalam kemuliaan. Tidak ada doa yang lebih berkuasa dari doa seorang anak yang mempercayai Bapanya sepenuhnya. Itulah yang diajarkan oleh Kristus, bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi setiap hari. Mari kita bersama menaikkan doa pergumulan kita dengan jujur kepada Tuhan. Berserah pada kehendak-Nya, bukan kehendak kita, dan tetap konsisten sekalipun keadaan belum berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Bapa yang sudah kami dengarkan.
Kami datang kepadamu dengan hati yang lemah dan seringkali takut menghadapi kehendak-Mu. Kami belajar dari teladan Kristus di Getsemani, bahwa ketaatan bukanlah hal yang mudah, tetapi di dalamnya kami menemukan kekuatan dan damai sejati. Ajarlah kami Tuhan untuk berdoa dengan jujur, menyerahkan segala hal yang tidak mampu kami pahami ke dalam tangan-Mu yang berdaulat. Jadikan setiap pergumulan kami sebagai tempat di mana iman kami dibentuk dan kehendak-Mu dinyatakan. Bila cawan penderitaan harus kami minum, berilah kami kekuatan seperti Kristus untuk berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Kami percaya bahwa kehendak-Mu selalu baik, indah, dan sempurna. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu dan juga dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Serta jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.